रिपोर्ट के हिसाब से मौत की वजह अटक रही है। सर, मेरे शक की वजह। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Connor Squad. George yang diperankan oleh Mammootty kini menyelidiki kasus perampokan dan pembunuhan satu keluarga. Mereka harus segera menemukan pelaku karena menyangkut harkat martabat kepolisian kantor mereka bekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Arkan 755, Rizal Kolik 815, Julun Banget 7368, Pridianto Pak D 7628, Anoyana Keranto 6320. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah George dan tim dengan segala kemampuan yang dimiliki dan sedikit petunjuk akan mencari pelaku perampokan satu keluarga. Dan cerita George dan tim pun dimulai. Dini hari di perbatasan kota Kanur, Provinsi Kerala, seorang polisi bernama George bersama 3 rekannya, yakni Yayan, Jose, dan Muhammad Safi, sedang menunggu penjual susu di dekat warkop. Mereka berempat akan melakukan penggerebekan ke markas para pengedar obat terlarang yang berlokasi di tengah hutan. Penjual susu tahu di mana lokasi para pengedar itu biasanya bersembunyi. Mereka berempat menunggu di dalam mobil putih. Kemanapun George dan tim pergi, mereka selalu menggunakan mobil putih. George dan tim sangat menyayangi mobil putih itu. Setelah 2 jam menunggu penjual susu menampakkan diri, George dan tim mengikuti penjual susu dari belakang. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di tengah hutan. George dan tim pun turun dari mobil. Mereka berempat berjalan kaki bersama penjual susu menelusuri hutan. Setelah menunjukkan rumah tua yang menjadi lokasi persembunyian para pengedar, George memberikan uang Rp100.000 kepada penjual susu dan menyuruhnya pulang. George dan tim langsung melakukan penggerebekan. Mereka semua terlibat baku hantam. George dan tim berhasil mengajar mereka semua. Namun satu orang pengedar berusaha melarikan diri. George langsung mengejar. Tiba-tiba ia terjatuh dan melihat mayat yang sudah membusuk tergantung di atas pohon. Si pengedar berteriak ketakutan. George juga kaget melihat mayat itu. George dan tim membawa para pengedar itu ke kantor polisi setempat. Setelah itu, George pergi menemui Kapolsek Kanur yang bernama Krishna. George meminta izin Krishna untuk mengambil alih kasus penemuan mayat yang digantung di atas pohon. Krishna memberikan izin. George dan tim langsung melakukan olah TKP. Hasil analisa, George mengatakan korban adalah seorang pria yang berumur 40-an. Penyebab korban meninggal dunia karena tulang hyoidnya patah. George menemukan plat besi bermerek tertentu di kaki korban. George pergi ke rumah sakit yang menyediakan plat besi bermerek tertentu itu. Pihak rumah sakit mengatakan ada pria bernama Murugan yang pernah melakukan operasi kaki di sana. George dan tim langsung pergi ke rumah Murugan. Tetangga Murugan mengatakan Murugan dan istrinya sudah pindah rumah. George dan tim terus mencari alamat Murugan. 2 hari kemudian, George dan tim mendapatkan informasi alamat baru istri Murugan. Alamatnya berada di luar provinsi. George dan tim langsung pergi ke sana. Setibanya di sana, George dan tim mengobrol dengan istri Murugan. Sembari menangis, istri Murugan mengatakan, "Pak George, selama ini aku bekerja keras sebagai asisten rumah tangga. Sedangkan Murugan hanya mabuk-mabukan. Murugan tidak pernah memikirkan putri kami. Beberapa bulan lalu, Murugan mengambil semua uangku dan kabur melarikan diri bersama selingkuhannya. Aku sakit hati mengetahui hal itu. Aku pergi mencari Murugan. Aku berhasil menjebak Murugan dan pergi ke hutan. Karena Murugan patah di kakinya, aku bisa membunuh Murugan dengan mudah. Aku kemudian menggantung Murugan di atas pohon.
Mendengar cerita itu, George dan tim berempati kepada istri Murugan. Namun sebagai polisi, George tetap menangkap istri Murugan. George menyerahkan putri Murugan kepada panti asuhan. George juga memberikan uang kepada panti asuhan untuk mengurus putri Murugan. Beberapa tahun kemudian, George dan tim terus berhasil memecahkan kasus-kasus pembunuhan. Seorang penulis bernama Ragu mendatangi George dan tim di kantin polisi. Ragu akan menulis perjuangan George dan tim ke dalam sebuah buku. George dan tim menceritakan semua perjuangannya selama ini kepada Ragu. Setelah mendengarkan kisah George dan tim, Ragu kagum dengan mereka. Ragu akan memberikan judul bukunya dengan sebutan Kanur Squad. Beberapa hari kemudian, di kota Kasaragot, sekelompok penjahat merampok rumah seorang politikus bernama Abdul Wahab. Para perampok juga membunuh Abdul Wahab. Beberapa hari sudah kepolisian melakukan investigasi, namun kepolisian belum menemukan pembunuh Abdul Wahab. Pendukung Abdul Wahab terus berdemo di depan kantor gubernur. Media terus memojokkan kepolisian dan mendesak kepolisian agar segera menangkap pembunuh Abdul Wahab. Kapolsek Kota Kasaragot bernama Colan mendiskusikan kasus ini dengan anak buahnya. Colan mendapatkan informasi ada 4 orang polisi bawahan di kota Kanur yang dikenal ahli dalam mengungkapkan kasus-kasus pembunuhan. Colan menemui Krishna dan membicarakan tentang hal ini. Colan dan Krishna kemudian menemui Kapolres. Mereka bertiga mendiskusikan kasus ini. Mereka sepakat akan menyerahkan kasus ini kepada George dan tim. Colan yang bertanggung jawab kepada George dan tim. Colan dan Krishna langsung memanggil George. Colan memberikan waktu 10 hari kepada George dan tim untuk menyelesaikan kasus ini. George siap menjalankan perintah. George, Jose, Jayan, dan Safi mempacking barang-barang mereka dan berangkat ke kota Kasaragot. Besok pagi, George dan tim mendatangi rumah mewah Abdul Wahab dan melakukan olah TKP. Hasil olah TKP menyatakan kamera CCTV diambil oleh pelaku. Semua barang berharga berupa emas dan uang Abdul Wahab ludes dirampok. Bubuk cabai ditabur pelaku untuk mengelabui anjing pelacak. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah jejak urin berdarah di WC. Urin itu diduga milik pelaku. Kepolisian masih memeriksa urin itu di laboratorium. George dan tim kemudian pergi menemui petugas cybercell bernama Vinod. George meminta Vinod untuk mengumpulkan nomor-nomor handphone yang melakukan panggilan masuk dan keluar di dekat rumah Abdul Wahab selama 7 hari sebelum pembunuhan. George meminta Vinod untuk mengumpulkan nomor-nomor handphone itu yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Vinod dan rekan-rekannya langsung mengumpulkan nomor-nomor itu. George dan tim ikut membantu Vinod sampai bermalam di kantor cybercell. Mereka berempat juga mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi rumah Abdul Wahab. Besok pagi, Vinod dan timnya berhasil mengumpulkan nomor-nomor itu. George dan tim mendiskusikan hasil temuan Vinod. George memerintahkan Vinod untuk mencari 2 nomor yang saling menelepon dengan durasi waktu yang singkat. Vinod berhasil mengumpulkan beberapa nomor yang melakukan panggilan singkat, dan sekarang nomor-nomor itu sudah tidak aktif lagi. Besok pagi, George dan tim berpencar mencari alamat dari nomor-nomor itu. Jayan, Jose, dan Safi mendatangi seorang buruh bangunan. Mereka bertanya kepada buruh bangunan apakah nomor handphone itu miliknya. Buruh bangunan menjawab nomor itu bukan miliknya. Ia membeli nomor itu dari kantor handphone terdekat. Jayan, Jose, dan Safi mendatangi counter handphone itu. Mereka bertiga menginterogasi pemilik counter. Pemilik counter mengaku ia membeli nomor-nomor yang sudah diaktifkan atas nama orang lain dari temannya yang bernama Rias. Jayan, Jose, dan Safi langsung mengejar Rias. Rias berusaha kabur melarikan diri, namun akhirnya mereka berhasil menangkap Rias. Rias kemudian dibawa ke kantor polisi. Jayan dan Jose menginterogasi Rias dengan keras. Safi mengambil sampel urin Rias dan mencocokkannya dengan urin yang ditemukan di rumah Abdul Wahab. Setelah dicek hasilnya cocok, Rias tidak bisa berkutik dan mengakui semuanya. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Abdul Wahab.
Rias adalah seorang teknisi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Abdul Wahab. Beberapa minggu lalu, Rias membetulkan CCTV rumah Abdul Wahab yang rusak. Tak sengaja, melalui CCTV, Rias melihat Wahab menyimpan banyak uang cash di lemari besinya. Sore hari, Rias menelepon dua teman lamanya yang bekerja di Dubai bernama Amir dan Zulfikar. Amir dan Zulfikar adalah kakak beradik. Rias menawari Amir dan Zulfikar untuk merampok rumah Wahab. Kebetulan Amir dan Zulfikar akan kembali ke India karena ada urusan bisnis. Amir dan Zulfikar menerima tawaran Rias. 2 hari kemudian, Amir dan Zulfikar tiba di India. Rias menjemput dua teman dekat Amir dan Zulfikar bernama Hatoda dan Bambiha. Setelah itu, mereka bertiga menjemput Amir dan Zulfikar di Bandara Bangalore. Mereka semua menggunakan nomor SIM card baru yang sudah Rias beli menggunakan KTP orang lain. Amir memerintahkan mereka semua berkomunikasi hanya menggunakan nomor itu. Amir mulai menyusun rencana dengan rapi. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Amir, Zulfikar, Rias, Hatoda, dan Bambiha mulai beraksi. Mereka berlima menyelinap masuk ke rumah Wahab. Hatoda mematikan kamera CCTV di teras rumah Wahab. Amir memencet bel rumah Wahab. Putra Wahab yang sedang bermain game di handphonenya tidak melihat kamera CCTV. Ia langsung membuka pintu rumahnya. Amir langsung memukul Putra Wahab dengan besi hingga pingsan. Sedangkan Bambiha memukul istri Wahab hingga tewas. Amir memukul Wahab dan putri Wahab bernama Farha hingga terluka. Amir mengambil semua uang dan emas yang ada di lemari besi Wahab. Namun karena uang dan emasnya hanya berjumlah sedikit, Amir kecewa kepada Rias. Rias buang air kecil di WC rumah Wahab. Buang air kecil Rias mengeluarkan darah karena Rias mengidap penyakit. Karena tidak menemukan uang dan emas yang banyak, Amir emosi dan mencekik leher Wahab hingga tewas. Rias marah kepada Amir karena sudah membunuh Wahab dan istrinya. Padahal Amir berjanji tidak akan membunuh siapapun. Amir marah balik kepada Rias karena uang dan emas Wahab tidak sebanyak yang Amir duga. Amir dan Zulfikar membagi hasil rampokan yang sedikit itu kepada Rias. Setelah itu Amir, Zulfikar, Hatoda, dan Bambiha pergi keluar provinsi. Setelah mendengar fakta pembunuhan Wahab, George bertanya kepada Rias, di mana keberadaan Amir dan kawan-kawan dan bagaimana foto wajah mereka. Rias menjawab, ia tidak tahu di mana keberadaan Amir dan kawan-kawan. Rias juga tidak punya foto wajah Amir dan kawan-kawan. Rias menunjukkan akun Facebook Amir kepada George dan tim. George dan tim baru melihat wajah Amir. Besok pagi, George dan tim membawa Rias ke hadapan Colan. Colan marah dan menampar Rias. George dan tim melanjutkan investigasi. George memerintahkan polisi bernama Subas untuk pergi ke rumah Amir. Subas menyamar sebagai petugas kesehatan pergi ke rumah Amir. Subas menemui ibunda Amir dan menginterogasi ibunda Amir. Namun Subas tidak mendapatkan informasi. George memerintahkan Rias untuk membantu pelukis menggambarkan sketsa wajah Hatoda dan Bambiha. George, Jayan menjenguk Farha di rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Farha akhirnya sadarkan diri. George bertanya kepada Farha apa yang terjadi di malam itu. Sembari menangis, Farha menjawab, "Pak George, malam itu para perampok memaksa ayahku untuk mengatakan di mana uang dan emas lainnya. Ayahku sudah mengatakan yang sejujurnya, namun para perampok tidak percaya. Salah satu dari perampok kemudian memperkaosku di depan ayahku. Setelah mereka memperkaosku, para perampok kemudian membunuh ayahku." George terbakar emosinya. George tidak tahan melihat Farha menangis. George dan tim melanjutkan investigasi. George mendapatkan informasi dari Safi, sebuah nomor handphone menelepon rumah Amir dari Mumbai. George yakin itu pasti nomor Amir atau Zulfikar. George dan tim langsung berangkat ke Mumbai. Karena tidak diizinkan menggunakan pesawat, mereka berempat menempuh perjalanan selama 20 jam menggunakan mobil putih kesayangan mereka. Mereka berempat bergantian menyetir. Mereka berempat bermalam di dalam mobil. Mereka berempat mandi dan makan di warung pinggir jalan. Malam hari, mereka tiba di kota Mumbai. Mereka beristirahat, tidur di Hotel Melati. Pagi hari, mereka berempat mandi dan bersiap-siap.
Safi menyempatkan diri untuk melakukan sholat dahulu. George dan tim kemudian menemui polisi lokal untuk menunjukkan arah jalan. George dan tim pergi ke titik lokasi di mana nomor handphone yang diduga milik Amir melakukan panggilan ke rumah Amir. George dan tim pergi secara berpencar ke telepon-telepon umum yang ada di sekitar titik lokasi. Mereka berempat terus berkomunikasi dengan Vinod. George menemukan telepon umum yang melakukan panggilan ke rumah Amir. George mengecek kamera CCTV di toko depan telepon umum itu. Di rekaman CCTV itu, George melihat Amir dan Zulfikar. Amir juga melakukan panggilan ke nomor handphone yang lain. George meminta Vinod untuk melacak identitas nomor lain itu. Setelah dicek, nomor handphone itu atas nama Siju. George dan tim langsung pergi ke rumah Siju. George dan tim masuk ke dalam rumah Siju dan menginterogasi Siju. Siju mengatakan ia tidak mengenal Amir dan Zulfikar. Malam itu, Siju mengajak Amir dan Zulfikar berkeliling. Siju melihat Amir mencatat nomor handphone seseorang di buku catatannya. Secara diam-diam, Siju mencatat nomor itu di handphonenya. Siju dibayar mahal oleh Amir dan diperintahkan untuk memesan tiket kereta api ke Faizabad, Provinsi Uttar Pradesh. Setelah mendengar pengakuan Siju, Siju memberitahu nomor handphone yang dicatat Amir kepada George. George memerintahkan Vinod untuk mengecek nomor itu. Vinod mengatakan nomor itu masih aktif dan berada di kota Faizabad, Provinsi Uttar Pradesh. Karena kelelahan mengendarai mobil, George meminta izin Cholan untuk pergi menggunakan pesawat dari kota Mumbai ke kota Faizabad. Cholan mengatakan kepolisian Kerala tidak mendapatkan bantuan uang dari pemerintah pusat. Karena itu, kepolisian Kerala harus mengirit pengeluaran. George dan tim kecewa mendengar hal itu. George dan tim terpaksa pergi ke Faizabad menggunakan mobil putih kesayangan mereka. Mereka berempat mengambil barang-barang mereka di hotel dan pergi ke kota Faizabad. Mereka berempat mandi dan makan di pinggir jalan. Mereka berempat secara bergantian menyetir mobil. Malam hari, mereka berempat berhenti sejenak dan menelepon keluarga mereka. Setelah itu, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Pagi hari, mereka berempat mengisi bensin. Di sisi lain, kondisi Farhad terus membaik. Sementara Cholan melaporkan update informasi kepada Kapolres. Setelah menempuh perjalanan selama 30 jam, mereka berempat tiba di kota Faizabad, Provinsi Uttar Pradesh. George mendatangi kantor polisi setempat. Selama berada di sana, George akan dibantu polisi lokal bernama Yogesh. George menelepon Vinod dan bertanya di mana titik lokasi terakhir nomor handphone itu. Vinod men-share lokasinya. Lokasinya berada di desa terpencil bernama Tikiri. Di sisi lain, media terus menekan kepolisian dengan mengatakan kepolisian tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan Wahab. Cholan jengkel mendengar berita itu. Padahal George dan tim sedang berusaha keras mengejar pelaku. Di tengah perjalanan, Ibunda Safi menelepon Safi dan memberitahu sebentar lagi istri Safi akan melahirkan. Safi sedih karena tidak bisa menemani sang istri. Jam 1 dini hari, mereka semua tiba di desa Tikiri. Terlihat desa Tikiri tidak ada aktivitas karena warga desa sudah tertidur lelap. George dan tim berjalan secara perlahan. George meminta Vinod untuk mengarahkannya ke titik lokasi nomor itu. Vinod membimbing George melalui telepon. George dan tim berjalan menuju rumah itu. George dan tim tiba di depan sebuah rumah. George dan tim langsung melakukan penyergapan secara sunyi senyap. Yogesh dan Jayan berhasil membungkam seorang pria bernama Pawan. Sementara George mengancam istri Pawan dengan parang agar tidak berteriak. George bertanya di mana keberadaan Amir dan Zulfikar. Pawan menjawab, "Aku adalah sepupu Hatora dan Bambiha. Kemarin aku diperintahkan Hatoda dan Bambiha menjemput Amir dan Zulfikar di stasiun. Setelah itu mereka berempat pergi menggunakan mobilku." George dan tim kemudian membawa Pawan ke mobil putih. Tiba-tiba dari belakang, istri Pawan melepaskan tembakan dan membuat Pawan kabur melarikan diri. Mendengar suara tembakan, warga desa Tikiri keluar rumah untuk membantu Pawan. George dan tim bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Warga desa Tikiri akan membunuh George dan tim. Mereka tidak takut meskipun George dan tim adalah polisi. George dan tim bersembunyi di ruangan sempit yang berada di tengah desa. Setelah beberapa menit melakukan pencarian, warga desa berhasil menemukan George dan tim. Warga desa langsung mengunci ruang sempit itu. George dan tim tidak bisa kemana-mana. Mereka terjebak di ruangan sempit itu.
Pawan dan warga desa memasukkan obor mereka ke ruangan sempit itu, George dan tim kepanasan dan kesulitan bernafas. Warga desa terus menyerang George dan tim. Warga desa memegang leher Jose dan berusaha mencekik Jose. George marah dan membalas serangan warga desa. George dan Giant menghancurkan tembok ruang sempit itu dengan besi. George dan tim berhasil keluar dan bersiap mengajar balik warga desa. Warga desa langsung mengeroyok George dan tim. George dan tim terus mengajar balik mereka semua. Giant dan Jose menyeret bara api ke tengah. George mempunyai kesempatan untuk membunuh salah satu pemuda desa, namun George tidak melakukannya. George dan tim berhasil memukul mundur warga desa. Beberapa warga desa justru merusak mobil putih George dan tim. George dan tim berusaha menyelamatkan mobil putih mereka. Mereka semua mengajar warga desa dan masuk ke dalam mobil. George memutar mobilnya dan pergi meninggalkan desa. Namun George tidak akan pernah pergi sebelum menangkap Pawan. George dan tim berbalik arah dan menghentikan mobilnya. George melempar bom molotov ke arah warga desa. George menginjak gas dengan kencang dan memutar mobilnya. Giant dan Jose berhasil menarik dan memasukkan Pawan ke dalam mobil. Mereka semua pergi meninggalkan desa Tigiri. Pagi hari, mereka tiba di atas bukit. George memberikan update informasi kepada Colan. Colan mendesak George agar segera menangkap pelakunya karena media terus menyudutkan polisi. Di sisi lain, pendukung Wahab terus berdemo di depan kantor gubernur. Gubernur Kerala mendesak Kapolda Kerala agar segera menangkap pembunuh Wahab. George dan tim lalu menginterogasi Pawan dengan keras. Pawan mengatakan selama ini Amir, Zulfikar, Hathoda, dan Bambiha menyelundupkan barang-barang ilegal ke luar negeri. Hathoda dan Bambiha mencari gading gajah di India, sedangkan Amir dan Zulfikar pergi ke luar negeri mencari pembeli. Pembunuhan Wahab beberapa waktu lalu bukan tujuan utama Amir dan kawan-kawan. Sekarang Amir dan kawan-kawan sedang berkumpul di stasiun Payakpur. George dan tim langsung pergi ke stasiun Payakpur. George dan tim tiba di stasiun Payakpur. Yogesh menjaga Pawan di dalam mobil. George dan tim turun dari mobil dan masuk ke dalam kereta. Mereka semua berpencar mencari Amir dan kawan-kawan. George dan Giant menemukan Hathoda dan Bambiha. Mereka berdua langsung mengajar Hathoda dan Bambiha. George dan Giant menyeret Hathoda dan Bambiha masuk ke dalam mobil. Beberapa detik kemudian, kereta mulai berjalan. George memerintahkan Jose dan Safi tetap berada di dalam kereta dan terus mencari Amir dan Zulfikar. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi, George menendang Pawan keluar dari mobil. George, Giant, dan Yogesh membawa Hathoda dan Bambiha pergi dari stasiun. Di dalam mobil, George menginterogasi Hathoda dan Bambiha dengan keras. George mengambil handphone yang ada di saku Hathoda. George melihat nomor teratas di menu panggilan keluar. George yakin nomor itu adalah nomor Amir. George memerintahkan Vinod untuk memberitahu lokasi terakhir nomor itu. Setelah dilacak, nomor itu terakhir aktif di terminal bus Payakpur. George dan Giant langsung pergi ke terminal bus Payakpur. George dan Giant mencari di setiap bus, namun mereka berdua tidak menemukan Amir dan Zulfikar. George bertanya kepada bocil penjual makanan sembari menunjukkan foto Amir dan Zulfikar. Bocil itu menunjukkan foto Zulfikar dan mengatakan Zulfikar pergi naik bus yang menuju ke kota Babagans. George dan Giant melihat peta di tembok yang menunjukkan kota Babagans berbatasan dengan negara Nepal. George yakin Amir dan kawan-kawan akan melewati perbatasan. George memerintahkan Jose dan Safi turun di stasiun Babagans. Karena tak kuat terhadap tekanan gubernur, Kapolda menyuruh Kapolres untuk memberikan kasus pembunuhan Wahab kepada CBI. Kapolres patuh dan menurut saja. Kapolres memerintahkan Colan untuk membubarkan George dan tim. Colan menolak hal itu. Colan membela George dan tim yang sudah berjuang keras selama 9 hari mengejar pelaku. Namun Colan tidak bisa membantah Kapolres. Colan menelpon George dan memerintahkan George untuk kembali ke Kerala karena kasus pemburuan Wahab akan diserahkan kepada CBI. George menolak dengan keras karena sedikit lagi George akan menangkap Amir dan Zulfikar. George menutup telepon Colan. Colan kagum dengan integritas George. George, Giant, dan Yogesh langsung pergi ke perbatasan. Mereka mengejar bus yang pergi ke arah kota Babagans. George melajukan mobilnya dengan kencang dan membuat semua orang ketakutan. Dilihat di depan mobilnya, George melihat bus yang menuju ke kota Babagans. George langsung menghentikan bus itu.
George dan Jayan masuk ke dalam bus dan mencari Zulfikar. Namun Zulfikar tidak ada di bus itu. George menunjukkan foto Zulfikar kepada kernet bus dan bertanya di mana keberadaan Zulfikar. Kernet bus mengatakan Zulfikar sudah turun dari bus. Yokes mengatakan, "Pak George, sekarang kita berada di tengah hutan yang luas. Tidak mungkin kita bisa mencari Amir dan Zulfikar di hutan yang luas ini." Mendengar omongan Yokes, George mulai putus asa. Hatoda dan Bambiha tertawa puas melihat George yang mulai putus asa. George merenung dan berpikir sejenak. George memohon kepada Hatoda dan Bambiha agar menunjukkan kemana Amir dan Zulfikar menerobos perbatasan. Jika Hatoda dan Bambiha bersedia memberitahu, George berjanji akan membebaskan mereka. Hatoda dan Bambiha memberitahu George ke arah mana Amir menerobos perbatasan. Mereka semua kemudian pergi ke sana. Ketika di pertigaan, George menurunkan Hatoda dan Bambiha. George meminta Jayan untuk melepaskan borgol Hatoda dan Bambiha. Jayan tidak mau melakukan hal itu, namun Jayan patuh dan menurut saja. Setelah borgol mereka dilepas, George bertanya kemana arah Amir dan Zulfikar pergi. Hatoda menunjukkan ke arah kanan, namun tiba-tiba George menembak jari tangan Hatoda hingga putus. Hatoda menjerit kesakitan. George tahu mereka berdua berbohong. George langsung menendang lontong Bambiha. Mereka semua kemudian masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, Hatoda menunjukkan ke arah yang benar. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil George ditembaki Amir dan Zulfikar. Mobil George oleng dan terguling ke bawah. Amir dan Zulfikar kemudian menyelamatkan Hatoda dan Bambiha. Yokes dan Jayan terluka dan keluar dari mobil. Bambiha memukul Yokes dan Jayan. Hatoda mencari George, namun George tidak berada di dalam mobil. Ketika Amir akan menembak kepala Jayan dari kejauhan, George menembak senjata Amir. Mereka semua terlibat baku hantam. George mengambil kayu dan mengajar mereka semua. Amir dan kawan-kawan mengeroyok dan memukul George hingga jatuh tersungkur. George mulai kelelahan, namun George teringat akan penderitaan Farha. George bangkit berdiri dan menusuk kayu ke kaki Hatoda. George terus mengampur Amir dan kawan-kawan. Akhirnya, Amir jatuh dan menyerah. Di saat yang bersamaan, tentara di perbatasan datang dan mengepung mereka. Seorang jenderal melihat identitas George yang merupakan polisi Kerala. Sang jenderal kagum atas perjuangan George dan tim yang melakukan perjalanan jauh untuk menangkap Amir dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Jose dan Safi datang. Para tentara membantu George dan tim. George dan tim sedih melihat mobil putih kesayangan mereka mengalami kerusakan. George menelepon Krishna dan di loudspeaker oleh Krishna. Telepon itu didengar oleh Kapolres dan Cholan. George mengatakan ia sudah menangkap Amir, Zulfikar, Hatoda, dan Bambiha. Kapolres memerintahkan mereka untuk membooking pesawat agar cepat kembali. George menolak hal itu. Krishna, Cholan, dan Kapolres terdiam membisu. Mereka bertiga kagum kepada George dan tim. Cholan dan Krishna merasa bersalah karena tidak bisa membantu banyak kepada George dan tim. Padahal George dan tim sudah berjuang keras demi martabat polisi Kerala. Cholan mengatakan, Pak Krishna, selama ini kepolisian mendapatkan citra buruk karena banyaknya polisi korup dan sedikitnya polisi-polisi jujur seperti George dan tim. Orang-orang seperti George dan tim itulah polisi yang sebenarnya, karena satu orang prajurit seperti George bisa memenangkan peperangan. Dan film pun berakhir.